Keluarga yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15 mengatakan demikian. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita semua dan seluruh keluarga anggota akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Mari bersama kita memuji Tuhan dan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, tabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, bersinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Akar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Keluarga yang ada di rumah, ibadah keluarga pada saat ini kita khususkan di dalam pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, Keluarga yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama diingatkan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 terkait dengan pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Keluarga yang dikasihi Tuhan, dengan mengacu pada hukum kasih ini nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan.
Keluarga yang dikasihi Tuhan, pada saat ini dalam ibadah ini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah akan terambil dari kitab Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24 yang demikian firman-Nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adapun petunjuk hidup baru terambil dari Roma 12 ayat 10 sampai dengan 11 yang demikian firman-Nya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang boleh kita terima pada saat ini. Mari bersama kita tanggapi dengan penuh sukacita seraya memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 466 bait pertama sampai dengan bait yang keempat. Ya Tuhan, isi hidupku. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku ciptaan janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagimu. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji namamu. Keluarga yang ada di rumah dan yang senantiasa dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami bisa bersama-sama dengan anggota keluarga kami untuk menyelenggarakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, tentunya supaya kami bisa dimampukan, bisa memahami firman dan melakukan firman tersebut dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan juga bersama-sama dengan umat Tuhan di gereja. Berkati kami Tuhan, dan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Keluarga yang ada di rumah, bacaan kita pada saat ini akan terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8, yang demikian firman-Nya.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang berbahagia ialah bagi setiap kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama kembali untuk merenungkan firman dalam ibadah keluarga yang kita selenggarakan bersama-sama di keluarga kita masing-masing. Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, komunitas yang melakukan firman dan yang melayani Allah. Itulah tema renungan pada saat ini. Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan kita hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara yang ada di rumah. Selama saudara-saudara itu ikut ibadah atau kebaktian-kebaktian, pernah enggak panjenengan itu istilahnya dengar khotbah yang paling cepat? Kira-kira berapa menit selama pengalaman panjenengan untuk mendengarkan khotbah seorang pendeta? Kira-kira berapa menit? 15 menit paling cepat? 10 menit? 5 menit? Apalagi dalam suasana COVID-19 ini biasanya yang terjadi, Pak, khotbahnya enggak usah panjang-panjang gitu nggih. 15 menit, 10 menit, 5 menit, atau 2 menit gitu nggih. Keluarga yang dikasihi Tuhan, saya pernah baca satu khotbah yang cepat sekali. Enggak ada 1 menit. Saya menemukannya di sebuah buku ilustrasi. Dan sepertinya bukan mustahil ini dituliskan berdasarkan kisah nyata. Jadi ceritanya ada seorang pendeta
yang membawakan khotbah di hari Minggu seperti ibadah kita saat ini dengan tema yang juga sama, yaitu komunitas yang melakukan firman dan yang melayani Allah. Setelah selesai membaca Alkitab, pendeta itu memulai khotbahnya. Dalam tradisi GKJ kan ada yang mengatakan bahwa khotbah itu adalah mahkutaning pangibadah gitu. Biasanya khotbah itu ditunggu. Pak pendeta arep khotbah opo? Mesti ditunggu. Kemudian pendeta ini berkhotbah. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak, Ibu dan Saudara masih ingat dengan khotbah-khotbah saya minggu kemarin atau renungan kemarin? Sudahkah kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan itu dalam hidup kita? Jemaatnya pada terdiam. Oleh sebab itu, mari kita pulang dan melanjutkan perjuangan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kira-kira berapa menit itu Bapak Ibu? 1 menit, 2 menit? Kurang dari 1 menit. Hanya 3 kalimat dan kemudian pendetanya menutup dengan kalimat amin. Bisa kebayang enggak? Yang duduk di kursi jemaat ataupun petugas majelis yang duduk di kursi kemajelisan pasti akan kaget atau justru malah bersukacita. Waduh, khotbahnya cepet banget gitu. Kaget. Loh, kok khotbahnya cepat sekali? Kok khotbahnya tidak 15 menit, 10 menit, kok hanya 3 menit? Bahkan ada jemaatnya yang shock, aduh, lah saya dapat apa ini, enggak dapat apa-apa gitu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya aturkan tadi di depan. Hari ini kita pun akan membahas tema yang sama dengan ilustrasi yang tadi saya aturkan di depan, yaitu komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Saat ini kita bisa mengulang apa yang sudah dilakukan oleh pendeta yang ada di atas tadi dalam ilustrasi saya tadi. Kita enggak usah terlalu lama, kemudian mendengarkan, kemudian lanjut kita mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan lewat Pak Pendeta yang berkhotbah tadi. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Kalau khotbah saya saat ini cepat, tentu Bapak Ibu juga tidak akan kondur, wong Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Wah, khotbahnya cepat, saya bisa pulang, kan tidak. Wong ada di rumah masing-masing. Oh, khotbahnya cepat, saya bisa tandang gawe, ngepel dan sebagainya karena kami harus beribadah di rumah gitu. Tapi ada sesuatu yang hendak saya mengajak kita bersama-sama merenungkan dalam firman ini. Dalam Matius 9 ayat 35 dilanjutkan 10 sampai dengan ayat yang ke-8. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini di satu sisi itu berbicara tentang hal belas kasihan. Di sini Yesus menunjukkan bahwa dirinya itu tidaklah jarkoni. Jarkoni itu apa? Iso ujar, ora iso ngelakoni. Tidak seperti itu. Hanya bisa memberikan pengajaran tentang belas kasih kepada umat manusia. Gitu. Namun juga bisa mempraktikkan belas kasih itu secara nyata. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus yang juga seorang guru dan juga Tuhan yang pandai untuk mengajar. Namun ia juga menghidupi ajaran-ajaran yang diberikan kepada umat pada waktu itu. Ia selalu berpegang pada firman Allah dalam sebuah aspek kehidupan dan pelayanannya. Dari sini Yesus memberikan teladan nyata bagi
kita, para pengikutnya. Agar apa? Agar hidup kita itu sebagai pelaku firman. Gereja tidak hanya membawa atau menjadi pewarta firman, namun tentunya diajak untuk hidup sebagai komunitas pelaku firman, terutama dalam hal belas kasihan. Jangan sampai hal itu hanya menjadi topik yang hanya digaungkan di dalam khotbah atau sekedar rame dibicarakan dalam pemahaman Alkitab di wilayah-wilayah. Untuk itulah pada saat ini Yesus di samping mengingatkan akan tugas kita, tapi juga Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita semua itu mempunyai tugas perutusan panggilan yang harus kita kerjakan saat ini. Artinya tidak hanya sebagai pendengar firman, tetapi pelaku firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita lihat kenyataan di masa kini. Apakah sama? Beda. Bagaimana kita bisa melakukan kalau mendengar saja itu jarang? Dan tantangan ini hanya bisa dijawab oleh Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah. Untuk menunjukkan semangatnya, kerinduannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita saat ini sudah melakukan ibadah di keluarga kita hampir 3 bulan ini. Beribadah di rumah kita masing-masing. Dan tentunya Bapak Ibu tetap setia untuk beribadah. Itu sesuatu yang sangat hebat, sangat luar biasa Bapak Ibu. Untuk mendengarkan khotbah setiap hari Minggu di rumah kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita, bersama-sama melihat di channel YouTube untuk kita melihat ibadah, tentu itu juga membutuhkan proses, Bapak Ibu. Dan kita mendengarkan dengan seksama. Bahkan Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar." Dan saat ini kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi bacaan kita saat ini mengajak kita untuk tidak hanya mendengar firman tersebut, tetapi menjadi pelaku firman dan mau melayani Tuhan Allah. Lebih gampang mana kira-kira? Menjadi pendengar atau menjadi pelaku? Menjadi penonton atau menjadi pemain? Kita sering mendengar banyak orang yang berkata, kalau cuma ngomong sih semua orang pasti bisa. Coba disuruh untuk melakukan, tidak mudah. Seperti apa yang kita kerjakan dalam pengambilan video saat ini untuk ibadah tanggal 14 Juni, ini dikerjakan di hari sebelumnya, dan itu membutuhkan proses. Ada teman-teman pemuda, ada teman-teman, ada bapak-bapak yang bekerja keras melakukannya, bahkan direwangi lembur-lembur, ngedit dan sebagainya. Ini membutuhkan proses. Dan ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Mereka sudah mengerjakan itu semuanya. Apakah Bapak Ibu pernah mendoakan mereka supaya mereka tetap setia, tekun mengerjakan? Itu tidak mudah loh. Di depan ada teman-teman yang mengerjakan, teman-teman multimedia yang begitu setia itu. Kalau kita hanya melihat saja gampang, tapi untuk menjadi pelaku itu susah sekali. Dan saat ini kita diajak untuk menjadi pelaku firman tersebut. Dalam kondisi saat ini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya gampang untuk nyaruwe, tapi kita diajak untuk bagaimana kita melakukannya itu. Yakobus 1 ayat 23 mengatakan demikian, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Keluarga yang dikasihi Tuhan,
Kekristenan itu membutuhkan bukti nyata melalui perbuatan, bukan hanya teori. Karena orang Kristen adalah garam dunia dan terang dunia. Artinya kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dan berdampak bagi dunia. Oleh sebab itu, mari bersama-sama hiduplah sebagai komunitas. Komunitas atau keluarga yang melakukan firman dan juga melayani Tuhan Allah yang tentunya berdampak bagi sesama. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam Roma 50 ayat yang ke-14 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita haturkan persembahan syukur kita dengan memuji nama-Nya di dalam Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama dan secukupnya. Tuhan ambil hidup. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Keluarga yang ada di rumah, marilah bersama-sama kita memasuki doa syafaat dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami telah menerima firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami lewat ibadah pada saat ini, di mana kami diingatkan untuk kami bisa menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Tuhan Allah. Tentu semuanya itu membutuhkan proses Tuhan, membutuhkan komitmen yang tinggi untuk kami semua. Tidak hanya kami menjadi pelaku firman saja, tetapi Tuhan mengingatkan sekali lagi untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya pendengar firman, tetapi pelaku firman. Mampukan kami Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Komunitas yang melakukan firman dan mau melayani Tuhan Allah dalam kondisi apapun. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu dan saat ini bersama-sama kami hendak menyerahkan pergumulan kami bersama.
terkait dengan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati untuk keluarga kami, untuk suami, istri, untuk orang tua, untuk anak, untuk cucu, untuk saudara muda, saudara tua kami, dengan pergumulan mereka semuanya. Untuk pendidikan anak dan cucu kami Tuhan, berkati mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka harus mengerjakan tugas sekolahnya dengan pola yang baru, yang mungkin baru mereka lakukan, dan itu membutuhkan proses. Berkati mereka supaya mereka bisa menyelesaikan tugas sekolahnya dengan baik, dan masa depan yang indah telah Tuhan siapkan bagi anak dan cucu kami. Berkati pula untuk pekerjaan kami, ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin ada sebagian kami yang harus dirumahkan, ataupun kami yang mempunyai usaha sepi karena COVID-19 ini. Tuhan, berkati kami Tuhan. Seperti Tuhan senantiasa memelihara burung di udara, kami pun juga akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan Allah dalam kondisi apapun. Berkati pula kami yang sudah memasuki usia pensiun, juga Tuhan senantiasa memberkati dengan kecukupan dalam kehidupan. Dan juga kami berdoa untuk kesehatan anggota keluarga kami masing-masing Tuhan. Berkati kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami untuk kami bisa menjaga kesehatan kami, bisa menjaga pola hidup kami yang sehat, sehingga kami bisa mengerjakan aktivitas kami masing-masing. Berkati pula untuk jemaat Tuhan di GKJ Suryo Diniratan, supaya tetap sehat dan semangat. Kami berdoa untuk majelis gereja, kami berdoa untuk calon pendeta, kami berdoa untuk tenaga-tenaga yang ada di gereja Suryo Diniratan ini Tuhan. Berkati Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini untuk kami terus berpengharapan kepada Tuhan Allah. Demikian pula kami juga mempersiapkan diri untuk new normal mendatang, yang tentu kami juga enggak tahu kapan akan dibuka pelayanan ibadah setiap hari Minggu. Semuanya hanya kami serahkan kepada Tuhan. Berkati sekarang tim yang saat ini mulai bekerja, Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya. Dan juga kami berdoa untuk penanganan COVID-19 di Yogyakarta, Indonesia, dan yang ada di dunia. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan juga hikmat, dan juga senantiasa kesehatan. Terlebih kami saat ini juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ini, ya Tuhan, berkati persembahan ini. Berkati pula persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan oleh umat Tuhan di GKJ Suryo Diniratan, di mana mereka juga mempersembahkan ini dalam ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkatinya. Saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dirawat di rumah sakit. Berkati mereka ya Tuhan, untuk Ibu Kasiman, untuk Ibu Mujiarjono, untuk Ibu Daliah, Ibu Erna, Bapak Suparmanto, Ibu Kiti, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan, saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami senantiasa. Dan doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan beralaskan satu nama, yaitu pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan kita di atas dada kiri kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akhiri ibadah keluarga kita saat ini dengan bersama-sama memuji namanya dalam Kidung Jemaat 427, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta